Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan kelompok 24 dari praktikum controller dan mikroprosesor. Dan saya Ahmad Rifalda dengan NIM 211 Saya Fauzan Wafi dengan NIM 211 Saya Rema Aisyah dengan NIM 211 Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan prototipe kami yang berjudul Smart Office System berbasis Arduino untuk pengamanan dokumen penting. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, ini merupakan prototipe dari proyek kami, yang mana kardus ini dianggap sebagai ruangan kantor. Ruangan kantor ini memiliki berangkas atau dokumen-dokumen penting yang perlu dijaga. Karena itu kami membuat proyek ini. Untuk prototipe ini sendiri menggunakan 5 buah sensor, yaitu sensor PIR, lalu ada sensor DHT, lalu ada sensor flame, lalu ada sensor RFID dan sensor LDR. Lalu untuk outputnya sendiri ada 2 buah LCD, lalu ada beberapa lampu LED dan motor servo dan buzzer. Mungkin sekian dari saya. Untuk prinsip kerjanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip kerja untuk judul prototipe kami, yaitu Smart Office berbasis Arduino untuk pengamanan dokumen penting. Jika dilihat di sini, pada luar ruangan itu terdapat sensor RFID, satu buah sensor RFID, di mana sensor RFID ini akan men-scan ID card dari pegawai atau orang yang punya akses terhadap ruangan untuk dokumen penting ini. Lalu di sini ada LCD 16x2 ini untuk memberikan output, yaitu output apakah ada orang terdeteksi di dalam, terus output untuk kebakaran, lalu output untuk ID card yang valid dan tidak valid. Lalu ada indikator LED hijau dan merah, dimana kalau hijau ini untuk menandakan ID cardnya itu valid, dan kalau yang merah ini untuk menandakan ID cardnya itu tidak valid. Lalu LED merah ini juga digunakan untuk mengindikasikan adanya maling di dalam ruangan. Jadi pada saat ada maling, maka buzzer di sini, ini adalah buzzer akan berbunyi dan LED merah akan hidup. Lalu ketika ada kebakaran, itu yang berbunyi cuman buzzer aja. Nah, selanjutnya ke dalam ruangan. Dalam ruangan ini seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya kami itu menggunakan sensor PIR dan flame sama DHT11 di dalam ruangan. Jadi sensor flame ini akan mendeteksi adanya kebakaran. Ini adalah sensor flame. Kemudian di sampingnya ada sensor DHT11, itu untuk memberikan indikasi suhu dan kelembaban. Lalu di samping ini ada sensor PIR untuk mendeteksi apakah di dalam ruangan ini ada orang atau tidak. Kemudian kami menggunakan output satu buah LCD lagi, di mana LCD di dalam ruangan ini untuk memberikan indikator suhu dan kelembaban. Terus ada satu buah lampu. Lampu ini apabila nanti PIR mendeteksi adanya orang, maka lampu akan menyala. Lalu di dalam ini juga terdapat servo yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Ini adalah servo untuk membuka tutup pintu. Kemudian di sini ada servo untuk membuka tutup jendela. Lalu untuk di sini terdapat pula pas button, nih pas button. Jadi pada saat pas button ini ditekan, itu akan membuka tutup pintu untuk orang yang ada di dalam ruangan. Nah, ini adalah beberapa miniatur, ada brankas, di mana brankas ini tuh nantinya berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Ada brankas, kemudian ada meja kantor di dalam sini. Nah, lalu di samping, jika kita lihat, di samping ini terdapat satu buah sensor, yaitu sensor LDR. Dan sensor LDR ini tuh akan mendeteksi kondisi pagi dan malam, pagi sampai siang dan malam. Jadi pada saat kondisinya dari pagi dan siang, itu jendela akan terbuka. Pada saat kondisinya malam, jendela itu akan tertutup. Mungkin langsung aja untuk simulasinya kita lakukan. Baiklah, di sini kita akan melakukan simulasi untuk prototipe yang telah kami rancang.
Dimana di awal itu nanti ada orang yang akan nge-scan ID cardnya. Nah, ini adalah bentuk ID card atau tanda pengenal yang warna putih ini adalah valid dan yang warna biru ini itu tidak valid. Jadi pada saat kita scan yang putih, indikator hijau itu akan menyala dan pintu itu akan terbuka dan tertutup kembali. Lalu apabila yang tidak valid ini kita scan, nah maka LED merah itu akan menyala. Nah jika dilihat lagi di bagian LCD-nya, LCD pada saat hijau nyala maka di LCD itu ada akses diterima, dan jika yang biru, nah ada tulisan akses ditolak di sini. Baiklah, selanjutnya kita akan simulasikan kondisi maling. Jadi kondisi maling ini terjadi ketika RFID itu apabila kondisinya itu dalam keadaan invalid atau aksesnya itu ditolak. Nah, terus sensor PIR itu mendeteksi adanya orang, maka itu adalah kondisi di mana terjadi suatu kemalingan atau ada maling di dalam ruangan tersebut. Jika di sini nih, ini ada, jika dilihat pada LCD itu ada tulisan akses diterima, dan kalau saya meletakkan tangan saya ke dalam ruangan, ini saya meletakkan ke dalam ruangan, itu tidak akan ada bunyi buzzer. Nih, tidak akan bunyi buzzer karena yang dilihat itu bukan maling. Tapi ketika saya nge-scan tanda pengenal dan aksesnya itu ditolak, lalu saya meletakkan tangan saya ke dalam, maka akan ada indikasi maling di mana buzzer itu akan berbunyi dan lampu LED merah itu menyala. Nah, jika saya scan lagi ID card yang valid dan saya letakkan tangan saya lagi, maka buzzer dan LED merah tidak akan menyala. Lalu kesini, lalu pada saat ada orang di dalam, nah di sini itu dapat dilihat sensor PIR itu mendeteksi adanya orang dan lampu yang berada di kardus ini itu akan menyala. Nah jika saya keluarkan tangan saya, artinya tidak ada orang, lampu LED itu akan mati. Pada LCD yang ada dalam ruangan ini dapat dilihat di sini menampilkan indikator suhu dan kelembaban yang dibaca oleh sensor DAT11. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan mensimulasikan jika ruangan tersebut terjadi kebakaran. Di sini saya menggunakan korek api untuk mengindikasikan adanya kebakaran. Nah, ketika ada terdeteksi api, maka di LCD itu akan ada indikator kebakaran yang tampil, lalu di buzzer itu akan berbunyi. Nih. Kebakaran di pada LCD di bagian kolom atasnya. Selanjutnya itu ada yang LDR, di mana LDR ini itu untuk mendeteksi kondisi pagi, siang, dan malam. Jadi pada saat kondisinya pagi atau siang, itu jendelanya akan terbuka jika dapat dilihat di sini. Lalu jika malam, ini saya tutup, maka jendela akan tertutup. Nah, dapat dilihat. Dan jika saya buka lagi, maka artinya kondisi pagi atau siang, jendela itu akan terbuka. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan kondisi ketika ada orang di dalam ruangan dan ingin keluar dari ruangan tersebut. Di sini kami menggunakan push button untuk membuka tutup pintu. Jadi pada saat ada orang dalam dan kemudian menekan push button, nah maka pintu akan terbuka dan orang dalam itu bisa keluar. Ini adalah kondisi ketika ID card itu valid dan tidak ada buzzer yang menyala. Ketika saya tekan lagi, maka pintu akan terbuka dan tertutup kembali. Nah, sekianlah terkait penjelasan dari prototipe yang telah kami rancang. Baik, sekian untuk penjelasan dari prototipe kelompok 24. Apabila terdapat kurang kata atau kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.